Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa 'azimi sultani bi wajhil karim. Amma ba'd. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring dalam belajar bahasa Indonesia. Pada waktu yang lalu telah kita pelajari bersama teks laporan hasil percobaan. Pada bagian berikutnya ini kita akan mempelajari bagian B, yaitu simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Untuk bisa menentukan simpulan informasi dalam teks laporan percobaan, langkah yang pertama yang harus kita tempuh adalah menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Informasi apa saja yang terdapat dalam teks laporan percobaan silahkan dicatat secara tertulis bagian demi bagian. Setelah terkumpul informasi-informasi dalam teks laporan percobaan, dari hasil rangkuman informasi teks laporan percobaan tersebut disimpulkan menjadi suatu paragraf baru, sehingga terjadilah kesimpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Bagaimana menentukan informasi dalam teks laporan percobaan? Yang pertama, ketahui dulu apa judul laporan percobaan tersebut. Seandainya dalam laporan itu belum ada judulnya, silahkan memperkirakan kira-kira apa judul laporan percobaan tersebut. Berikutnya, apa objek laporan percobaan tersebut? Yaitu objek yang dipergunakan sebagai percobaan, misalnya percobaan laboratorium, percobaan tentang perkecambahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentukan dari laporan tersebut tentang apa saja alat yang digunakan dan bahan yang diperlukan dalam laporan percobaan tersebut. Tentu dalam suatu percobaan pasti menggunakan alat-alat dan memerlukan bahan-bahan. Nah, alat apa saja dan bahan apa saja silahkan ditulis. Berikutnya adalah setelah menentukan apa bahan dan alatnya, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut, mulai dari awal percobaan hingga akhir percobaan dicatat hasilnya apa, perkembangannya bagaimana, itu selalu tercatat. Tidak hanya hasilnya saja, tetapi pelaku-pelakunya, orang-orang yang terlibat di dalam percobaan tersebut juga harus diidentifikasi sebagai bahan informasi. Kemudian kemukakan alasan-alasan mengapa percobaan tersebut dilakukan. Apakah percobaan tersebut dilakukan hanya sekedar karena penasaran, atau memenuhi tugas dari pembelajaran mata pelajaran tertentu, atau ada hal-hal yang lain, alasan-alasan yang lain mengapa percobaan tersebut dilakukan. Berikutnya, kapan laporan percobaan tersebut dilaksanakan? Ini menggambarkan atau membicarakan tentang waktu sejak mulai percobaan sampai dengan akhir percobaan, baik berupa rencana maupun catatan pelaksanaan.
direncanakan waktunya mulai kapan sampai dengan kapan, pelaksanaannya mulai kapan sampai dengan kapan, itu tercatat sehingga nanti bisa digunakan sebagai bahan menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Selain waktu, juga kumpulkan informasi-informasi tentang tempat di mana percobaan tersebut dilaksanakan. Misalnya kalau percobaan tentang fisika tentu dilaksanakan di laboratorium. Percobaan tentang pertumbuhan tanaman dilakukan bisa di kebun, bisa di sawah atau di rumah. Yang terakhir, kumpulkan informasi atau catat informasi-informasi tentang bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut dilaksanakan. Ini adalah cara-cara untuk menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Kalau bahan-bahan informasi sudah terkumpul, sudah ada datanya, sudah tercatat semua, barulah kita bisa membuat kesimpulan, yaitu menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Bagaimana kita membuat kesimpulan informasi dalam laporan percobaan? Yang pertama adalah bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Jadi teks laporan yang sudah ada itu dibaca dengan seksama, dengan teliti, dengan penuh konsentrasi untuk bisa membuat kesimpulan. Yang kedua, sewaktu membaca laporan teks percobaan tersebut, catatlah setiap informasi yang terdapat dalam laporan tersebut. Dalam mencatat informasi ini ingat unsur 5W1H atau unsur 5W1H. Yang ketiga, dari informasi-informasi tersebut kalian bisa menyimpulkan laporan percobaan tersebut, yaitu dengan merangkai seluruh informasi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik dan benar. Yang keempat, gunakan kosakata baku, yaitu kata-kata yang telah ditetapkan dalam bahasa Indonesia, dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Jangan menjiplak atau mengikuti gaya kalimat yang ada di dalam laporan yang sudah kamu baca, tapi gunakan kalimatmu sendiri. Ingat, tetap menggunakan kalimat efektif dan efisien, dan gunakan kosakata baku, bukan kata-kata yang dipergunakan dalam bahasa harian, tapi bahasa yang baku. Nah, demikian anak-anak paparan tentang menyusun atau menentukan informasi dari teks laporan percobaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan akan menjadikan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kalian semua, sehingga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.